Guys, balik lagi di channel Kamek Cerita. Nah, kali ini kami bakalan ngebahas salah satu kisah misteri nih, horor yang paling terkenal yang sampai sekarang masih bikin merinding ya. Kamek aja merinding loh. Nah, ini tuh kita ngomongin tentang The Amityville. Jadi kalian pasti udah denger nih tentang rumah ini kan. Nah, atau ada yang belum tahu? Kali ini kita bakal bahas nih lebih dalam dari awal kejadian sampai teori-teori yang berkembang soal rumah angker ini. Betapa seremnya ini rumah ya. Jadi seperti biasa, siapin cemilan, duduk santai, dan siapin mental buat dengerin kisah yang enggak cuma bikin bulu kuduk merinding, tapi juga bisa bikin kalian mikir, ini tuh beneran kejadian gak sih? Tapi guys, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe dulu channel YouTube-nya Kamek ya. Kalau kamu suka dengan kisah-kisah misteri dan horor, oke langsung aja kita mulai ya. Amityville itu bukan sekedar rumah biasa, letaknya di Long Island, New York, dan rumah ini udah terkenal banget di dunia horor. Tapi apa yang bikin rumah ini terkenal? Sebenarnya dimulai dari tragedi mengerikan yang terjadi di dalamnya. Jadi gini ya, awalnya rumah ini tuh milik keluarga DeVeo. Nah, kejadiannya itu pada tanggal 13 November 1974. Ronald DeVeo Jr., anak laki-laki dari keluarga DeVeo, tiba-tiba membantu semua anggota keluarganya di dalam rumah itu. Dia menembak Metong, ayahnya, ibunya, terus juga 2 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan. Nah, semuanya benar-benar tanpa ampun. Bahkan gak ada yang bangun dan berteriak. Kelihatannya tuh kayak pembun-bun yang nggak ada alasan jelas ya. Di sini polisi tuh nyebutin kalau ini tuh sebagai pembunuhan yang brutal. Tapi nggak ada bukti yang jelas kenapa dia bisa melakukan itu. Dan setelah kejadian itu, rumah ini tuh jadi kosong. Tapi entah kenapa, ada yang bilang kalau rumah itu tuh kayak terkutuk. Padahal rumah ini tuh kelihatannya biasa aja, nggak ada yang mencolok gitu ya. Tapi ya emang sesuatu yang janggal itu tuh mulai terjadi. Nah, keluarga Lutz yang baru aja pindah ke sana nggak tahu kalau rumah itu tuh punya sejarah kelam. Ngeri nggak lu? Ih, gue bener-bener sih gue gak kebayangkan jadi keluarga Lutz ya. Keluarga Lutz yang terdiri dari George, Katie, dan 3 anak mereka awalnya tuh cuma pengen punya rumah impian. Nah, mereka tuh ngebeli rumah DeVeo ini dengan harga yang murah nih guys. Karena tuh emang ya udah beberapa bulan nggak ada yang mau tinggal di sana. Tapi mereka tuh nggak tahu kalau mereka tuh bakal masuk ke dalam kisah horor yang benar-benar nggak terbayangkan. Kalau dipikir-pikir ya guys, rumah gede, harga murah, lokasi bagus, itu tuh combo yang too good to be true nggak sih, ya kan? Kalau gue sih langsung curiga, karena ya ini pasti nih ada sesuatu nih yang disembunyiin nih. Kalau rumah bagus tapi nggak laku-laku, udah gitu murah, ya udah sus banget nggak sih? Jadi di sini ya awalnya tuh semua tuh berjalan normal. Nah, mereka tuh udah beradaptasi nih. Anak-anak main, semuanya terlihat seperti biasa aja. Tapi lama-lama suasana rumah itu mulai berubah. Gue tuh percaya ya kalau vibe rumah itu kerasa dari pertama kali kita masuk ya. Kalau memang hawanya dingin, terus beda, terus suasananya tuh bikin gelisah, itu biasanya tuh di rumah itu tuh ada apa-apa ya. Dan di sini tuh George ngerasa hal itu sejak awal. George pun mulai berubah. Dia tuh marah-marah tanpa sebab. Terus juga sering kebangun tengah malam dan ngerasa kayak dipanggil ke basement. Tanda-tanda kayak gini nih biasanya nih di kisah horor biasanya bukan sekedar stres. Basement gelap, hawa dingin. Kalau gue disuruh turun ke basement jam 12 malam, nope. Langsung tutup kunci dan selimutan, nggak mau gue jam 12 malam ngapain ke basement ya Zai. Takut gue ya. Gue aja tinggal di apartemen, kalau misalnya udah malam-malam pulang malam-malam ya parkir di basement aja udah dak dek tuh, padahal nggak ada apa-apa gitu ya. Dan di sini Katie tuh merasa kayak ada yang ngintip dari dinding. Nah, terus juga ada suara-suara aneh di malam hari gitu kan. Dan di sini ya anak-anak ya lebih parah lagi. Anak-anak yang paling kecil sering bilang kalau mereka tuh ketemu orang yang nggak terlihat. Siapa coba itu ya kan? Nah, anak kecil kan kalau udah mulai ngomong kayak gitu, merindingnya tuh beda ya Zai. Mereka tuh biasanya jujur dan memang sensitif banget sama hal-hal goib ya. Dan langkah kaki di loteng tuh aneh juga, padahal kosong kan. Aduh, ini udah level pindah rumah sih menurut gue ya. Gue sih udah langsung hari pertama mendapat kayak gitu mendingan cabut deh, gue takut, tahu nggak lu ya.
Dan selama mereka tinggal di rumah itu, kejadian-kejadian aneh tuh makin parah ya, di mana mulai dari suara-suara ketukan keras di dinding sampai bau busuk yang muncul tanpa alasan. Bau busuk tuh tiba-tiba sering banget dikaitkan dengan fenomena spiritual negatif. Biasanya tanda kehadiran entitas jahat. Dan kalau itu terjadi berkali-kali, berarti bukan even random gak sih? Di dinding rumahnya tuh ya tiba-tiba ngeluarin cairan hitam misterius, guys. Ngeri banget gak lo tiba-tiba dinding rumah, ya kan? Nah di sini tuh gue nggak tahu ya kalian gimana ya. Tapi kalau dinding rumah tiba-tiba berkeringat cairan hitam, gue sih bakalan langsung lari karena itu tuh bukan bocor dong dan bukan jamur. Itu udah horror level final boss. Masalah cairan hitam, apa coba? Ya kan, sehujan-hujan pun juga nggak mungkin hitam kan. Ya udah air aja. Dan di sini Kathy ngelihat sosok pria yang penuh luka di tangga. Anak-anak juga lihat sosok yang mereka sebut big guy. Nah, yang bikin ngeri tuh bukan cuma penampakan guys, tapi konsistensinya. Semua anggota keluarga di situ ngalamin hal yang sama. Di ruangan yang sama pula. Nah, di sini kalau memang cuma satu orang ya, mungkin aja tuh ya halu-halu gitu kan. Tapi ini ngeri banget. Semuanya benar-benar ngerasain itu hawa-hawa seperti itu. Lalu akhirnya ya mereka tuh memanggil Father Mancuso. Nah, begitu dia masuk, hal-hal aneh pun langsung terjadi. Di mana si Father itu tangannya melepuh tanpa sebab. Kalau pendeta aja sampai kena serangan fisik ya, itu artinya kan energi negatifnya tuh udah bukan kaleng-kaleng kan ya. Dan biasanya kalau pendeta masuk, makhluk halus tuh mundur. Tapi ini tuh malah nyerang balik guys. Dan di situ pendeta itu ngerasa dadanya tuh berat ya, kayak ditekan gitu. Dan dipenuhi rasa takut. Ya, ini tuh udah bukan gangguan halus lagi sih. Rasa ditekan di dada itu sering disebut demonic oppression. Dan kalau pendeta aja milih kabur ya, gue sebagai orang biasa ya bye, lari sprint kali gue. Ada banyak nih teori kenapa rumah ini tuh begitu angker. Teori yang pertama, ini tuh energi tragedi pembunuhan. Jadi banyak yang percaya ya tragedi The Veil meninggalkan energi yang negatif. Gue pribadi percaya ya tempat yang pernah jadi lokasi kekerasan yang brutal itu tuh kadang memang menyimpan jejak emosional. Apalagi ya pembunuhan satu keluarga sekaligus di mana itu tuh energinya tuh pasti berat ya. Terus ini adalah teori yang kedua ya. Jadi banyak yang beberapa yang bilang kalau rumah itu memang dari awal dihuni sama entitas jahat. Nah, teori kayak gini nih sering banget muncul ya. Tanah yang dipakai ritual atau tempat pemakaman lama memang cenderung punya gangguan dan vibe rumah Amityville ini ya benar-benar kelihatan cocok banget sama teori itu. Ini teori yang ketiga nih. Ada juga yang bilang ini tuh cuma efek sugesti gitu ya guys ya. Cuman di sini ya gue ngerti sih ya. Sugesti itu kan bisa bikin orang halu ya. Tapi ini masalahnya satu keluarga yang ngalamin hal yang sama. Bahkan sampai fisik kayak bau, suara, terus juga penampakan. Nah ini tuh menurut gue ini tuh udah lebih dari sekedar panik ya. Bahkan pendeta aja juga sampai kabur kan. Jadi kayaknya ini teori yang nggak masuk akal. Karena terkadang juga memang kita tuh hidup tuh memang berdampingan ya guys ya sama makhluk-makhluk itu ya. Coba-coba. Menurut lo dari beberapa teori itu, teori mana nih yang paling masuk akal? Jadi ini menurut kalian juga Amityville ini tuh beneran angker atau cuma cerita yang dibesar-besarkan? Coba kalian komen juga tuh. Kalau gue pribadi sih, gue ngerasa pasti ada sesuatu nih ya, dimana rumah tuh kan nggak mungkin ya sampai heboh satu dunia kalau memang nggak ada triggernya, ya trigger besar di baliknya. Entah ini tuh ceritanya dilebih-lebihin atau justru disembunyikan. Yang jelas rumah ini tuh bukan rumah biasa. Nah, terlepas dari benar atau enggaknya, satu hal yang pasti ya, Amityville ini udah jadi legenda horor terbesar sepanjang masa. Kalau kalian punya pengalaman horor atau teori lain, coba tulis di komentar ya. Aku suka banget nih ya baca cerita-cerita kalian nih. Dan ingat ya, kadang yang nggak kelihatan itu justru yang paling dekat. Oke, ngeri gak lo? Oke, sekian
ya video dari Kamek ya, di Kamek Cerita, dan jangan lupa buat subscribe, terus juga like, terus komen-komen, share-share ya guys. Sampai ketemu di next episode Kamek Cerita lainnya. See you guys, rekomendasi Kamek nggak pernah salah.